Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-9 dan ke-10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab 2 Korintus ini, sebenarnya di dalam konteks Rasul Paulus sedang membela kerasulannya di tengah-tengah jemaat, di hadapan jemaat yang pada waktu itu terpengaruh oleh siapa? Oleh rasul-rasul palsu. Rasul-rasul palsu ini rupanya membanggakan kekuatan yang mereka miliki, membanggakan pengalaman rohani yang mereka miliki, membanggakan kehebatan diri mereka. Jadi rasul-rasul palsu itu sama seperti show gitu ya, memperlihatkan kehebatannya, pengalaman-pengalaman yang hebat, dia memperlihatkan bagaimana kehebatan dirinya lah gitu, kehebatannya. Nah, sementara Rasul Paulus justru menyingkapkan duri dalam daging, menyingkapkan sesuatu kelemahan nyata yang tidak diangkat Tuhan. Meski Rasul Paulus telah memohon berkali-kali. Saudara, ayat ini sangat menarik bagi saya sebenarnya ketika mulai membaca tentang bagaimana Rasul Paulus yang hebat. Tetapi ketika dia bergumul untuk duri dalam daging, kelemahannya, dan Tuhan kasih jawab seperti yang kita baca pagi ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jawaban ini menegaskan bahwa tujuan Allah bukan menghilangkan kelemahannya. Tujuan Allah menyatakan kuasanya melalui kelemahan itu. Kuasa tidak bekerja optimal ketika manusia mengandalkan dirinya. Tetapi ketika manusia sadar akan keterbatasan dan bersandar penuh kepada Kristus, disitulah kuasa nyata. Saudara, tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan dan bahkan hamba-hamba Tuhan juga, kita selalu meminta agar kelemahan atau duri dalam daging kita diangkat oleh Tuhan. Kita ingin kelemahan itu diangkat. Sementara dalam firman ini, justru di dalam kelemahan itu, keterbatasan itu, ketika kita fokus dan mengandalkan Tuhan, justru kuasanya nyata. Saudara, ayat yang ke-10 tadi, kalau kita membaca, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat 10 ini merupakan respon iman. Rasul Paulus bermegah dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam kesesakan. Tapi jelas alasannya. Karena Kristus. Paradok ini menjadi inti sebenarnya dalam teologi Paulus.
ketika aku lemah, saat itulah aku kuat. Kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, melainkan dari kehadiran dan kuasa Kristus yang berdiam dalam hidup orang percaya. Kelemahan bukan tanda kegagalan panggilan, melainkan karena pewahyuan kuasa Allah. Tuhan tidak selalu mengangkat beban, tetapi selalu mencukupkan kasih karunia-Nya. Saudara, ketika kita berbicara tentang ayat ini, hal yang sangat menarik ketika kita kaitkan dengan topik kita, bagaimana kita dirangkul dan diutus untuk menjadi terang. Topik pagi ini, dirangkul saat lemah, diutus saat kuat. Saudara, apa yang kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 ini, kelemahan memang sering membuat kita merasa tidak layak, tertinggal, bahkan gagal di hadapan Tuhan. Saudara, kecenderungan kita manusia, kita ingin memperlihatkan kekuatan, kehebatan kita, dan mencoba mencari kelemahan orang lain. Saudara, Tuhan tidak menunggu kelemahan kita hilang untuk menyatakan kuasa-Nya. Yang menarik adalah Tuhan justru hadir di dalam kelemahan itu. Kasih karunia bukan hadiah bagi yang kuat. Kasih karunia adalah nafas hidup bagi yang menyadari kebergantungannya. Sudah, jadi kasih karunia bukan bagi mereka yang kuat, tapi bagi mereka yang menyadari kebergantungannya kepada Allah. Kasih karunia Allah bekerja berlapis. Kasih karunia lebih dahulu mendekat, lalu menyertai proses kita, dan terus membentuk kita menuju keserupaan Kristus. Saudara, kelemahan bukan tanda ditinggalkan. Kelemahan bukti bahwa Tuhan Allah sedang bekerja lebih dalam, membongkar kesombongan, melatih kerendahan hati, dan menumbuhkan iman yang matang. Saudara, kita seringkali ingin agar kelemahan kita diangkat oleh Tuhan. Kita ingin sekali agar kita memiliki kekuatan yang lebih hebat. Saudara, tapi justru seringkali ketika kita kuat, kita itu tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan diri sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kemampuan kita. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman hidup rohani Bapak dan Ibu. Tetapi beberapa hal yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan rohani saya, ketika saya merasa kuat, justru di situ lemah. Tapi sebaliknya, ketika kita lemah, kita semerdunya bergantung kepada Allah. Saudara, itu sebenarnya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk menyadari betul
kelemahan. Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak enak, bahkan kegagalan, untuk kita alami, supaya kita sepenuhnya sadar bahwa tidak ada di dalam diri kita kekuatan yang karenanya kita bisa sombong. Memang ketika Tuhan izinkan kegagalan kita alami, kita sakit, kita malu, kita luka, kita terpuruk. Tapi ketika kita melihat Tuhan Allah, justru di dalam kelemahan itulah Tuhan Allah hendak menyatakan dirinya. Saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri, saat kita berhenti mengandalkan kehebatan, saat kita berhenti mengandalkan semua sumber daya yang kita punya, saat kita berhenti mengandalkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kita belajar bersandar. Di titik itulah kuasa Kristus berdiam atas kita. Bukan sekedar menolong dari jauh, tetapi tinggal memeluk dan mengutus. Tuhan merangkul kita saat lemah. Saudara, Tuhan merangkul kita saat lemah. Bukan agar kita tinggal di sana, bukan. Udah kalau di situ saya bukan. Tetapi agar kita diutus dengan kekuatan yang lahir dari kasih karunia-Nya. Saudara, terang Tuhan justru paling jelas bersinar melalui bejana yang retak, namun diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita semua hidup di dalam kebergantungan kita kepada Dia saja. Sembah Tuhan ya. Ku sembah Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, amin, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Allah sumber kasih karunia, kami mengakui bahwa kami sering ingin kuat menurut ukuran kami sendiri. Ampuni ketika kami menolak kelemahan kami dan menutupinya dari-Mu. Ajari kami menyerahkan diri kami sepenuhnya agar kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, pakailah kami
bukan karena kami mampu, tetapi karena kami bersandar sepenuhnya kepadamu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu.